Assalamualaikum sahabat, masih bersama kami di kanal Pustaka Kaisar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Tinggalkan jejak komentar agar kami bisa terus berkembang. Di tengah kesunyian dimensi yang runtuh, raga Xiaoyan dan sang guru yang tak sadarkan diri mulai kehilangan bentuk. Perlahan, partikel tubuh mereka memudar, membias ke dalam kekosongan seolah-olah atom-atom mereka dihapus dari eksistensi. Dalam hitungan detik, mereka hilang tanpa sisa, meninggalkan kehampaan yang mutlak. Namun, di titik pusat hilangnya mereka, kristal abadi sang pencipta tiba-tiba muncul kembali. Kristal itu tidak lagi diam. Ia berputar dengan kecepatan yang melampaui cahaya, menciptakan pusaran energi perak yang menggetarkan seluruh fondasi dimensi. Ruang di sekitarnya meliuk, tertarik oleh gravitasi spiritual yang amat dahsyat. Tiba-tiba, kristal itu melepaskan dua kilatan cahaya yang berbeda. Restorasi sang guru, kembalinya malaikat agung. Cahaya emas murni memancar dari pusaran tersebut. Kristal itu seolah memuntahkan kembali esensi jiwa sang guru yang selama jutaan tahun terjebak dalam daging gorila yang rendah. Struktur cahaya mulai membentuk tulang-tulang suci, sayap-sayap energi yang megah, dan aura wibawa yang sanggup membuat dewa bersujud. Tubuh gorila sialan itu telah musnah selamanya. Kini yang terbentuk kembali adalah wujud asli sang guru, malaikat level 10. Sosoknya berdiri tegak dengan zirah cahaya, namun matanya masih terpejam dalam pingsan yang dalam. Kristal itu telah mengembalikan kemuliaannya sebagai Jenderal Langit. Restorasi Xiaoyan, wadah kehampaan sempurna. Di sisi lain, cahaya perak yang lebih tenang membentuk kembali struktur tubuh seorang pemuda. Kristal itu merajut kembali setiap sel, saraf, dan pembuluh darah Xiaoyan dengan presisi yang mengerikan. Namun, ada yang aneh. Saat tubuh itu terbentuk sempurna, bagian ulu hatinya, tempat dantian seharusnya berada, tetap menjadi kekosongan yang gelap. Kristal itu secara sengaja tidak mengembalikan dantiannya. Kristal itu membiarkan Xiaoyan tetap cacat dalam pandangan manusia, namun memberikan kepadanya tubuh fisik yang kepadatannya setara dengan inti sebuah bintang. Setelah struktur tubuh keduanya sempurna, putaran kristal abadi mulai melambat. Ia kembali masuk ke dalam lautan jiwa Xiaoyan, bersarang di tengah kehampaan yang luas. Dimensi yang tadinya bergejolak tiba-tiba menjadi sangat tenang. Malaikat level 50 yang agung dan pemuda tanpa dantian itu terbaring berdampingan di lantai dimensi yang baru terbentuk, menunggu saat di mana kesadaran mereka kembali untuk menghadapi takdir yang telah berubah total. Mereka tidak lagi hilang. Mereka telah dilahirkan kembali oleh tangan sang pencipta melalui perantara kristal tersebut. Keheningan di dimensi itu terasa begitu berat, seolah-olah waktu sendiri menahan napas menyaksikan dua entitas yang baru saja direkonstruksi oleh kehendak sang pencipta. Cahaya perak sisa putaran kristal masih melayang-layang di udara seperti debu bintang, perlahan meresap ke dalam pori-pori kulit mereka. Perlahan, kelopak mata sang guru bergerak. Sang malaikat level 50 itu adalah yang pertama terbangun. Ia bangkit berdiri dengan gerakan yang begitu anggun, zirah cahayanya berdenting halus, suara yang sudah jutaan tahun tidak ia dengar. Ia menatap tangannya yang kini ramping dan kuat, bukan lagi cakar berbulu yang kasar. Tubuh ini, wujud ini, bisiknya dengan suara bariton yang mengguncang dimensi. Kristal itu, dia tidak hanya melepaskanku, dia memulihkan esensiku. Ia kemudian menoleh ke samping, menatap Xiaoyan yang masih terlelap. Sang guru tertegun. Ia melihat bagaimana tubuh muridnya itu kini memancarkan aura kehampaan absolut. Tidak ada getaran energi spiritual, tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang cultivator, namun tekanan fisik yang keluar dari raga Xiaoyan membuat ruang di sekitarnya sedikit melengkung. Kau benar-benar menjadi anomali, Xiaoyan.
Gumam sang guru sambil tersenyum tipis. Tanpa dantian, kau justru menjadi wadah yang paling murni bagi kekuatan sang pencipta. Dunia akan menganggapmu debu, tanpa menyadari bahwa kau adalah badai yang sedang beristirahat. Tiba-tiba, Xiaoyan tersentak. Napasnya memburu saat kesadarannya ditarik kembali dari kegelapan abadi. Ia mencoba duduk, namun gerakannya yang terlalu kuat membuat lantai dimensi di bawahnya retak hebat hanya karena tumpuan tangannya. Guru? Apa yang terjadi? Aku merasa sangat ringan, tapi juga sangat berat di saat yang sama. Xiaoyan memegangi dadanya, matanya terbelalak melihat sosok di depannya. Siapa? Kau? Di mana gorila sialan itu? Sang guru tertawa, suara tawa yang kini terdengar seperti harmoni ribuan lonceng. Lihatlah baik-baik muridku, kristal di dalam jiwamu baru saja melakukan keajaiban yang melampaui logika. Dia membayarnya dengan adil. 1.100 tahun penderitaanmu ditukar dengan kembalinya jati diriku dan pemurnian total ragamu. Xiaoyan terpaku. Ia melihat sayap-sayap cahaya yang melipat di punggung gurunya, lalu melihat tangannya sendiri yang kini bersih dan kokoh. Ia mencoba mencari dantiannya, namun tetap saja hanya ada lubang hitam kehampaan di sana. Aku tetap tidak punya dantian, guru, ucap Xiaoyan datar, namun tidak ada nada kecewa. Ada ketenangan yang menakutkan dalam suaranya. Kau tidak butuh tempat untuk menampung energi, Xiaoyan, karena sekarang seluruh sel di tubuhmu adalah energi itu sendiri. 10.000 tahun di depan kita dalam dimensi ini bukan lagi untuk belajar, tapi untuk menyelaraskan ketidakadaanmu dengan sisa-sisa memori 50 legenda itu. Mari kita lihat seberapa jauh seorang manusia cacat bisa membuat para malaikat dan dewa gemetar. Xiaoyan berdiri tegak. Di dalam lautan jiwanya, kristal abadi sang pencipta berdenyut pelan, seolah-olah sedang berdetak seirama dengan jantung barunya. Perjalanan di dimensi 10.000 tahun itu pun resmi dimulai, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai persiapan untuk hari pembalasan yang akan mengguncang 9 lapis langit. Keheningan yang mencekam tadi tiba-tiba berganti menjadi kedamaian yang luar biasa sunyi. Cahaya perak yang tadinya membara dari kristal abadi sang pencipta perlahan meredup, mengecil, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya dari lautan jiwa Xiaoyan. Tidak ada lagi ledakan energi, tidak ada lagi tekanan yang menghancurkan ruang. Xiaoyan dan gurunya duduk berdampingan di atas lantai dimensi yang kini terasa hangat. Keduanya saling melempar pandang, lalu sebuah senyuman tulus merekah di wajah mereka masing-masing. Sebuah senyum kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan selama ribuan tahun penderitaan. Kembalinya sang malaikat dan hilangnya sang keajaiban sang guru kini duduk dengan wujud aslinya yang agung. Sayap-sayap cahayanya terlipat rapi, wajahnya memancarkan kearifan seorang malaikat level 50 yang telah kembali ke takhtanya. Namun, ia tidak lagi menatap Xiaoyan dengan pandangan seorang pelatih yang keras, melainkan dengan tatapan seorang sahabat. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan sesuatu yang aneh namun melegakan. Beban berat dari kristal abadi hilang. Memori teknik bertarung yang memusingkan menjadi samar. Kekuatan fisik yang sanggup menghancurkan gunung lenyap tanpa bekas. Xiaoyan mencoba mengepalkan tangannya. Tidak ada retakan di lantai. Ia mencoba merasakan aliran udara, namun ia tidak lagi bisa mendengar bisikan alam. Ia benar-benar kembali menjadi manusia biasa, seorang pemuda tanpa kultivasi, tanpa energi spiritual, dan tanpa kekuatan magus sedikit pun. Bahkan kekuatan fisik hasil tempaan 1000 tahunnya pun seolah menguap, meninggalkannya dengan tubuh manusia normal yang rapuh, namun murni. Dialog di ambang kebebasan. Guru, aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Kristal itu, dia benar-benar pergi, ucap Xiaoyan lembut sambil menatap telapak tangannya. Dia tidak pergi, Xiaoyan. Dia hanya telah menyelesaikan tugasnya, jawab sang guru dengan suara yang tenang. Dia membawamu ke titik terendah untuk menghancurkan keangkuhan dunia, lalu membawamu ke puncak untuk melihat kebenaran, dan akhirnya dia mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Jadi sekarang, aku hanya Xiaoyan, bukan wadah Tuhan, bukan calon penguasa langit, hanya seorang manusia biasa yang bahkan mungkin tidak bisa mengangkat batu besar?
Benar. Kau sekarang adalah anomali yang sesungguhnya. Di dunia yang gila akan kekuatan, kau adalah satu-satunya entitas yang memiliki kebebasan mutlak karena kau tidak terikat oleh hukum energi manapun. Kau telah melampaui siklus kultivasi dengan cara menghilangkannya sama sekali. Xiaoyan tertawa kecil, tawa yang lepas tanpa beban dendam. Lucu sekali, ribuan tahun aku berlatih untuk menjadi yang terkuat. Tapi saat aku kehilangan semuanya, aku justru merasa paling kuat. Aku merasa bebas. Itulah rahasia yang tidak diketahui oleh 50 Pew legenda itu, bahkan oleh para dewa sekalipun, bahwa puncak dari segala kekuatan adalah kemampuan untuk melepaskannya. Mereka berdua duduk di sana, dalam dimensi yang mulai memudar kembali menuju dunia nyata. Tidak ada lagi rencana perang, tidak ada lagi ambisi untuk meratakan klan Xiao. Di dalam kekosongan itu, hanya ada dua jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian sejati, seorang malaikat yang kembali pada kemuliaannya, dan seorang pemuda yang menemukan kembali kemanusiaannya. Ayo pulang Xiaoyan, Bibi Yu pasti sudah menunggumu untuk makan malam. Ya, Guru. Lagi pula, aku mulai merasa lapar. Rasanya sudah ribuan tahun aku tidak merasakan lapar seperti manusia normal. Keheningan dimensi itu tiba-tiba terkoyak oleh getaran frekuensi yang jauh lebih tinggi dan murni. Ruang di sekitar mereka memutih, dan sesosok entitas cahaya yang menyilaukan muncul di atas mereka. Tekanan auranya begitu besar hingga dimensi yang baru saja stabil kembali bergetar hebat. Zhou! Suara itu menggema, menyebut nama asli sang guru yang selama ini tersembunyi. Malaikat itu menunduk hormat, sayap cahayanya bergetar. Salam yang agung dari level 51. Zhou, kesabaranmu menjaga kristal itu selama jutaan tahun dalam tubuh binatang telah lunas. Hari ini kau diangkat menjadi golongan seraphim. Takhtamu telah menunggumu di alam atas. Mata sang malaikat agung itu beralih kepada pemuda yang duduk di samping Zhou. Tatapannya dingin namun penuh rahasia. Dan kau, Xiaoyan, kristal abadi itu telah kembali ke tangan sang pencipta. Tugasnya di duniamu telah selesai. Sebagai konsekuensinya, kau kehilangan segalanya. Selamanya kau hanya akan menjadi manusia biasa. Tidak ada tenaga spiritual, tidak ada kekuatan magis, bahkan kekuatan fisikmu kini serapuh manusia awam. Kau akan menua, kau bisa terluka, dan kau bisa mati hanya karena jatuh dari ketinggian. Apakah kau menerima takdir ini? Xiaoyan terdiam. 1100 tahun penderitaan, latihan fisik yang menghancurkan tulang, dan memori para legenda yang ia pelajari. Semuanya menguap begitu saja. Ia menatap tangannya yang kini bergetar, merasakan denyut nadi yang lemah, denyut nadi manusia biasa. Ada rasa perih yang luar biasa di dadanya, sebuah kesedihan mendalam karena ia tahu ia takkan bisa lagi melindungi siapapun dengan kekuatannya sendiri. Dengan napas berat dan air mata yang menetes di pipinya, Xiaoyan menunduk dalam. Aku menerimanya, jawab Xiaoyan dengan suara parau dan berat hati. Jika ini adalah kehendak sang pencipta, biarlah aku kembali menjadi debu. Malaikat level 51 itu terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya. Seberkas cahaya pelangi yang lembut, namun misterius keluar dari jemarinya, meluncur cepat dan masuk ke dalam dada Xiaoyan. Tuhan Maha Adil Xiaoyan, sebagai ganti atas pengorbanan dan ketabahanmu, ia menitipkan cahaya takdir ini di dalam ragamu. Cahaya ini tidak akan memberimu kekuatan untuk terbang, tidak akan memberimu api untuk membakar, dan tidak akan bisa kau gunakan untuk menyerang. Ia akan diam, seolah tidak ada. Malaikat itu perlahan memudar, namun suaranya tetap tertinggal di udara. Namun ingatlah, ketika kau berada di ambang kematian yang paling gelap, ketika maut sudah menyentuh lehermu, cahaya takdir ini akan menjadi saksi bahwa Sang Pencipta tidak pernah meninggalkanmu. Itu adalah perlindungan terakhir bagi sang legenda yang memilih menjadi manusia. Cahaya itu meresap sepenuhnya, meninggalkan rasa hangat yang singkat, sebelum akhirnya Xiaoyan kembali merasa benar-benar kosong. Zhou, sang seraphim, memegang bahu muridnya itu dengan lembut. Jangan sedih, Xiaoyan. Kekuatan seringkali menjadi kutukan, tapi kelemahan yang dilindungi Tuhan adalah berkah yang tak ternilai. Mari kita keluar dari sini. Dunia luar telah menunggumu, bukan sebagai kaisar, tapi sebagai Xiaoyan yang baru.
Dalam sekejap, dimensi itu hancur menjadi serpihan cahaya, mengirim mereka kembali ke hamparan rumput hutan larangan, di mana matahari langit lapis pertama mulai terbit menyinari wajah Xiaoyan yang kini tampak sangat manusiawi. Suasana di pinggiran hutan larangan itu menjadi sangat menyesakkan. Langit di atas mereka mulai terbelah, menampakkan tangga cahaya emas yang turun menjemput Zhou. Sebagai seorang serafim yang baru saja dipulihkan, hukum alam semesta memaksa Zhou untuk segera kembali ke posisinya di alam malaikat level 50. Zhou menatap tangannya yang bercahaya, lalu beralih menatap Xiaoyan. Ada guncangan hebat di matanya. Ia yang tadinya adalah jenderal langit yang perkasa, kini merasa sangat enggan untuk melangkah. Xiaoyan, suara Zhou bergetar. Aku harus pergi. Panggilan ini tidak bisa ditunda. Tapi bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Kau sekarang. Kau bahkan lebih rapuh dari bayi yang baru lahir. Di dunia ini, seekor serigala hutan atau bahkan ular berbisa kecil sekalipun bisa merenggut nyawamu dalam sekejap. Air mata mulai mengalir di pipi Xiaoyan. Ia tidak ikhlas. Ia merasa takut, bukan hanya karena nyawanya terancam, tapi karena ia akan kehilangan satu-satunya sosok yang menemaninya melewati ribuan tahun di dalam dimensi waktu. Guru, Xiaoyan memegang jubah cahaya Zhou dengan tangan gemetarnya yang lemah. Jangan pergi, aku tidak tega berpisah darimu. Jika kau pergi, aku hanyalah mangsa bagi dunia ini. Xiaoyan terdiam sejenak, lalu matanya menyala oleh sebuah ide gila yang lahir dari keputusasaan. Guru, sebelum kau pergi, bisakah kau mengembalikanku ke dimensi 10.000 tahun itu? Biarkan aku tinggal di sana. Zhou tersentak. Matanya membelalak kaget, ia mundur selangkah sambil menggelengkan kepala dengan cepat. Mana mungkin? Apa yang kau bicarakan, Xiaoyan? Suara Zhou meninggi karena cemas. Kau lupa siapa dirimu sekarang? Kau adalah manusia biasa, tanpa perlindungan kristal abadi dan tanpa kekuatanku untuk menyelimuti ragamu. Dimensi itu adalah kuburan instan bagimu. Tapi guru, tidak ada tapi-tapi. Tekanan waktu dan ruang di dimensi itu begitu ganas. Jangankan sehari, 1 menit saja kau berada di sana tanpa perlindunganku, tubuh manusiamu yang lemah itu akan hancur menjadi debu. Kau akan menua sejuta tahun dalam sekejap atau hancur digiling tekanan dimensi. Memintaku mengirimmu ke sana sama saja dengan memintaku untuk membunuhmu dengan tangan namaku sendiri. Zhou memegang kedua pundak Xiaoyan, mencoba menyalurkan ketenangan meski hatinya sendiri hancur. Dunia luar memang berbahaya bagi manusia biasa sepertimu, tapi setidaknya di sini kau memiliki kesempatan untuk hidup. Di sana, hanya ada kematian yang sunyi. Xiaoyan tertunduk lesu, genggamannya pada jubah Zhou perlahan terlepas. Ia menyadari betapa jauhnya jarak antara dirinya yang sekarang dengan keajaiban yang pernah ia lalui. Ia benar-benar telah mendarat di bumi, sementara gurunya akan kembali terbang menembus awan. Tubuh Zhou perlahan-lahan mulai transparan, terserap oleh kolom cahaya emas yang ditarik paksa menuju langit tertinggi. Wajah sang serafim tampak penuh kepedihan melihat muridnya berdiri sendirian di tengah hutan yang luas. Sebelum sosoknya benar-benar lenyap, Zhou menggerakkan jemarinya, menciptakan 2 cahaya kecil yang jatuh tepat ke telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan, ambil ini! Suara Zhou menggema, terdengar semakin jauh dan samar seiring dengan menutupnya gerbang langit. Xiaoyan melihat 2 buah token di tangannya. Satu berwarna hijau zamrud yang memancarkan kehangatan, dan satu lagi berwarna merah darah yang berdenyut gelisah. Aku tidak bisa membawamu, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu mati tanpa peluang. Suara Zhou memudar di antara gumpalan awan. Hancurkan token hijau itu, dan kau akan terlempar kembali ke dimensi 10.000 tahun. Aku telah menyisipkan pelindung terakhir di dalamnya, agar tubuh manusiamu tidak hancur seketika. Xiaoyan menengadah, air matanya tertiup angin kencang yang muncul akibat perpindahan dimensi sang guru. Tapi ingat Xiaoyan, waktumu hanya 1 tahun di dalam sana menurut waktu dunia luar. Dan jika di tengah jalan kau merasa jiwamu akan pecah atau tubuhmu tidak lagi sanggup menahan tekanan waktu, segera hancurkan token merah itu. Itu adalah kunci darurat untuk menarikmu keluar sebelum maut menjemputmu. Guru! Teriak Xiaoyan sekuat tenaga. Hiduplah muridku, gunakan cahaya takdir itu untuk bertahan.
Zerap! Cahaya emas itu menghilang sepenuhnya. Langit kembali membiru dengan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Suasana hutan menjadi sangat sunyi. Xiaoyan berdiri terpaku, sendirian, menatap dua benda di tangannya. Ia hanyalah manusia biasa sekarang, tanpa energi, tanpa kekuatan, bahkan napasnya terasa pendek. Namun di tangannya ada dua kunci menuju tempat paling berbahaya di jagat raya. Antara keinginan untuk tetap aman di dunia sebagai manusia biasa, atau mencoba bertaruh nyawa di dimensi ekstrem demi sesuatu yang ia sendiri belum tahu. Dengan tangan gemetar, Xiaoyan menatap token hijau itu. Ia tahu, sekali ia meremasnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Apakah ia akan mati sebagai debu dalam 1 menit, atau cahaya takdir itu akan benar-benar melindunginya? Jika aku tetap di sini, aku hanyalah mangsa, bisik Xiaoyan pada dirinya sendiri. Tapi jika aku pergi ke sana, setidaknya aku mati sebagai murid seorang malaikat. Krak! Xiaoyan meremas kuat token hijau tersebut. Cahaya hijau zamrud meledak, menelan tubuhnya dan menariknya kembali ke dalam pusaran ruang dan waktu yang gelap. Perjalanannya sebagai manusia biasa di dimensi abadi baru saja dimulai. Dimensi 10.000 tahun itu adalah tungku penyiksaan bagi seorang manusia biasa. Tanpa dantian dan tanpa kristal abadi, raga Xiaoyan hanyalah daging lemah di tengah badai gravitasi waktu yang liar. Menit pertama, Xiaoyan merasa seolah-olah seluruh pori-pori kulitnya ditusuk jutaan jarum. Tekanan dimensinya mencoba meremukkan tulang-tulangnya. Jam pertama, pembuluh darah di mata dan hidungnya pecah. Darah merah segar mulai membasahi pakaiannya. Hari pertama, ia berada di ambang maut, jantungnya berdetak sangat lambat hingga hampir berhenti. Hanya tipisnya lapisan pelindung dari token hijau pemberian Zhou yang menahannya agar tidak meledak menjadi debu. Penderitaan itu berlanjut hingga bulan pertama. Xiaoyan tidak lagi merasa seperti manusia, ia merasa seperti sepotong besi yang ditempa di neraka. Dan akhirnya, tepat di ujung tahun pertama, batas ketahanan tubuh manusianya mencapai titik nol. Perlindungan Zhou telah habis. Sudah. Cukup, rintih Xiaoyan dengan tangan gemetar. Ia merogoh sakunya, mencoba meraih token merah untuk segera keluar. Namun karena tubuhnya yang teramat lemas, token itu tergelincir dari jemarinya. Xiaoyan melihat dengan mata kepala sendiri. Token merah itu jatuh ke dalam jurang kehampaan dimensi yang tak berdasar. Hilang ditelan kegelapan. Mati aku, bisik Xiaoyan pasrah. Saat kesadarannya mulai meredup dan maut bersiap menjemput, tiba-tiba dadanya bergetar hebat. Cahaya takdir pemberian malaikat level 51 meledak. Cahaya itu tidak hanya melindunginya, tapi memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, dari dalam sel-sel tubuh Xiaoyan, muncul kilatan-kilatan memori dari 50 legenda yang pernah ia pelajari. Secara visual, dimensi yang gelap itu mendadak dipenuhi oleh sosok-sosok raksasa yang bercahaya. Kaisar Api Wang Ling, Lin Dong, Shi Hao, dan 46 legenda lainnya muncul dalam wujud esensi energi yang luar biasa megah. Mereka tidak menyerang Xiaoyan, melainkan mengelilinginya, membentuk sebuah formasi pelindung dimensi yang sangat kuno dan kuat. Ruang yang tadinya menekan Xiaoyan, kini bertekuk lutut di bawah wibawa formasi tersebut. Semua jiwa legenda itu menatap Xiaoyan dengan tatapan bangga. Mereka tersenyum melihat seorang manusia biasa yang sanggup bertahan sejauh itu. Sosok sang kaisar api yang memiliki kemiripan wajah dengannya, melangkah maju dan bicara dengan suara yang menggetarkan jiwa. Apakah kau akan menyerah di sini, wahai keturunanku? Kau telah mempelajari langkah kami, kau telah menyimpan jejak kami. Bangunlah, jadikan kehampaanmu sebagai pusat dari semesta ini. Xiaoyan, dengan sisa-sisa tenaga yang seolah ditarik dari kedalaman jiwanya, mulai menggerakkan tubuhnya. Dengan susah payah, ia menyeret kakinya dan duduk bersila tepat di titik tengah formasi 50 legenda tersebut. Setiap tarikan napasnya kini dijaga oleh aura para kaisar langit. Aku tidak akan menyerah, ucap Xiaoyan tegas. Begitu Xiaoyan duduk bersila sempurna, formasi 50 legenda itu terkunci. Waktu di luar seolah berhenti, sementara di dalam sana, Xiaoyan memulai meditasi terdalam yang pernah dilakukan oleh manusia.
Sebagai pusat formasi, ia menjadi saksi bagaimana hukum alam semesta berputar. 900 tahun berikutnya dilalui dalam keheningan yang agung. Xiaoyan tidak lagi merasakan sakit. Ia tidak lagi merasakan lapar. Di bawah lindungan cahaya takdir dan formasi Fifth Legenda, tubuh manusia biasanya mulai berasimilasi dengan konsep keabadian. Ia bukan lagi manusia yang berlatih untuk menjadi kuat, melainkan manusia yang menjadi tempat bersemayamnya sejarah para penguasa jagat raya. 9.900 tahun ia duduk diam, membiarkan waktu mengukir takdir baru di dalam raga yang semula dianggap cacat itu. Di puncak langit lapis ke-9, jauh di atas dimensi waktu tempat Xiaoyan bersemedi, terdapat sebuah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh cahaya bintang biasa. Di sanalah, di alam malaikat level 60, 50 sosok legendaris yang dulu pernah mengguncang dunia, kini duduk di singgasana cahaya. Wang Ling, Lindong, Shi Hao, dan Sang Kaisar Api kini telah melampaui tingkatan jenderal dan menjadi entitas yang lebih tinggi dari Zhou. Mereka menyaksikan Xiaoyan melalui cermin realitas, melihat bagaimana pemuda itu duduk bersila sebagai pusat formasi di tengah penyiksaan dimensi. Dia hampir mencapai batasnya, bisik Sang Kaisar Api, matanya berkilat melihat keturunannya berjuang tanpa dantian. Kita tidak bisa turun tangan secara langsung. Hukum alam malaikat level 60 melarang kita mencampuri urusan dimensi bawah, sahut Shi Hao dengan nada dingin, namun penuh kekhawatiran. Tapi kita tahu apa yang sedang bangkit di kegelapan. Ancaman dari kedalaman iblis. Di sisi lain jagat raya, alam iblis telah mendidih. Para penguasa kegelapan tidak lagi tahan melihat kedamaian alam malaikat. Mereka telah menyiapkan pasukan penghancur, para pewaris kegelapan dari iblis tingkat 1 hingga iblis tingkat 99. Satu tingkat lagi, dan salah satu dari mereka akan menjadi iblis tingkat 100, ancaman bagi takhta Tuhan. Serangan besar-besaran sedang dipersiapkan. Iblis-iblis ini tidak hanya akan menyerang surga, tapi juga akan menghancurkan 9 lapis langit sebagai jembatan mereka. Rencana rahasia 50 legenda sadar bahwa alam malaikat berada dalam bahaya dan posisi mereka terikat oleh hukum surgawi. 50 legenda itu mengambil keputusan gila. Kita butuh seorang pelindung yang tidak terikat oleh hukum malaikat maupun iblis, ujar Wang Ling sambil menatap Xiaoyan yang berada di pusat formasi 900 tahun. Seseorang yang berada di luar sistem kultivasi. Maksudmu menjadikannya murid langsung kita semua? Tanya Lindong. Benar, dia adalah manusia biasa tapi dia membawa cahaya takdir. Jika kita semua memberikan esensi murni kita ke dalam kehampaan tubuhnya, dia tidak akan menjadi malaikat, tapi dia akan menjadi algojo takdir. Dia akan menjadi senjata yang tidak bisa dibaca oleh radar iblis manapun. Pewarisan takhta kehampaan. Maka dari alam malaikat level Netzlu, 50 legenda itu mulai mengirimkan frekuensi ilmu mereka secara rahasia. Mereka menyusup melalui formasi pelindung yang mengelilingi Xiaoyan. Di dalam dimensi 10.000 tahun, Xiaoyan yang sedang bersila tiba-tiba merasakan jiwanya ditarik ke sebuah ruang diskusi surgawi. Di depannya 50 sosok paling berpengaruh dalam sejarah berdiri melingkar. Xiaoyan, suara mereka menggema serempak. Takdirmu bukan untuk menjadi debu. Iblis tingkat 1 sampai 99 telah bangkit. Alam malaikat akan jatuh dan dunia manusiamu akan musnah jika tidak ada yang berdiri di tengah-tengah. Kami, 50 Legenda Langit, dengan ini mengangkatmu sebagai murid tunggal aliansi legenda. Kami akan menanamkan seluruh rahasia tempur kami ke dalam sel-sel tubuhmu yang kosong. Xiaoyan, meski raganya gemetar, mendongak dengan tatapan tajam. Aku hanyalah manusia biasa, tanpa energi. Justru karena kau kosong, kau bisa menampung kami semua tanpa meledak. Bersiaplah, Xiaoyan. 1000 tahun terakhir di dimensi ini tidak akan menjadi latihan fisik lagi, melainkan proses pengunduhan seluruh hukum alam semesta ke dalam ragamu. Visual di dimensi itu meledak. 50 aliran energi dengan warna berbeda menyambar tubuh Xiaoyan, mengubah pemuda tanpa energi itu menjadi pusat badai yang akan menjadi mimpi buruk bagi para pewaris iblis yang sedang bangkit. Perang besar antara cahaya dan kegelapan kini memiliki satu variabel yang tak terduga.
seorang manusia biasa bernama Xiaoyan. Dengarkan baik-baik, Xiaoyan. Suara sang kaisar api menggelegar, meredam badai energi yang berputar di sekeliling mereka. Identitasmu sebagai murid kami harus terkunci di dalam lubang terdalam jiwamu. Jangan beritahukan siapapun, termasuk gurumu, Zhou. Kenapa? Guru Zhou telah mengorbankan segalanya untukku, jawab Xiaoyan. Suaranya kini terdengar tenang, namun berwibawa di tengah tekanan dimensi. Zhou sekarang adalah seorang seraphim. Dia terikat oleh hukum dan hierarki alam malaikat. Jika dia tahu kau membawa esensi dari 50 Legenda level 60, dia akan dipaksa oleh hukum langit untuk melaporkannya dan kau akan menjadi sasaran konspirasi para malaikat tinggi atau target utama pembunuhan para iblis tingkat atas sebelum kau siap, lanjut Wang Ling dengan tatapan tajamnya yang dingin. Anomali yang tak terdeteksi, salah satu legenda dari ras siluman manusia, maju ke depan. Kau akan kembali ke duniamu dengan identitas malaikat tingkat 1. Namun, jangan salah paham. Kekuatan fisik, magis, dan spiritual yang kami tanamkan ke dalam sel tubuhmu adalah jenis energi purba yang belum pernah ada dalam catatan jagat raya. Kekuatan ini tidak memancarkan aura, tambah Lindong. Artinya, mulai dari penduduk di 9 benua, para ahli di langit lapis ke-9, hingga para penguasa di alam manusia agung, alam siluman agung, bahkan para penghuni alam dewa agung sekalipun tidak akan pernah bisa merasakan kekuatanmu. Di mata mereka, kau tetaplah Xiaoyan si manusia biasa tanpa energi. Itulah perlindungan terbaikmu. Pil 50 Legenda, tahap akhir. Di pusat formasi, tiba-tiba muncul sebuah pil yang terbentuk dari konsentrasi cahaya 50 warna yang berbeda. Pil itu berdenyut seirama dengan jantung jagat raya. Ini adalah Pil 50 Legenda, akumulasi dari seluruh pengetahuan, hukum, dan esensi energi dari para penguasa yang kini berada di level 62. Telan ini, perintah mereka serempak. Ini adalah kunci terakhir untuk menyelaraskan tubuh kosongmu dengan kekuatan kami. Setelah kau menelannya, latihan 10.000 tahunmu akan berakhir. Xiaoyan meraih pil itu. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa menyentuh telapak tangannya. Dengan keyakinan penuh, ia menelan pil tersebut. Whoosh! Dalam sekejap, seluruh dimensi 10.000 tahun itu terserap masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Formasi 50 Legenda meledak dalam cahaya sunyi, masuk ke dalam setiap helai rambut, setiap tetes darah, dan setiap sum-sum tulang Xiaoyan. Ia merasa dirinya menjadi sangat ringan, namun di saat yang sama, ia merasa seolah-olah bisa meremukkan sebuah galaksi hanya dengan pikiran. Sekarang, kembalilah, suara para legenda itu perlahan memudar seiring dengan menutupnya dimensi waktu. Jadilah pelindung yang tak terlihat, jadilah kejutan yang tidak diinginkan oleh para iblis. Dan ingat, tetaplah menjadi Xiaoyan yang manusiawi. Kepulangan sang legenda tersembunyi, zrap. Xiaoyan membuka matanya. Ia kembali berdiri di tanah hutan larangan, di tempat yang sama saat ia ditinggalkan oleh Zhou. Angin berembus pelan, menerpa pakaiannya yang kini tampak seperti kain biasa. Ia mencoba merasakan dirinya sendiri. Benar saja, tidak ada hawa keberadaan energi spiritual di nadinya. Ia tampak seperti pemuda lemah yang baru saja terbangun dari tidur siang. Namun jauh di dalam tatapan matanya, tersimpan kilatan yang bisa membuat langit bergetar. Xiaoyan tersenyum tipis. Ia berjalan pelan menuju pinggiran hutan, pulang sebagai manusia biasa, namun membawa beban sebagai satu-satunya garis pertahanan terakhir jagat raya melawan invasi iblis tingkat 99. Dunia, aku kembali, bisiknya, suaranya hilang ditelan. Suara dedaunan, tidak ada yang menyadari bahwa seorang malaikat tingkat 1 dengan kekuatan level 60 baru saja menginjakkan kaki di tanah manusia.